selamat malam. Kembali lagi dengan aku Dwiana di Bincang Anak Kuliah. Oke, gimana nih kabarnya para penonton di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Pada podcast kali ini, Dwiana akan menghadirkan salah satu narasumber kita, yaitu dengan Mas Fanda. Selamat malam Mbak Dwiana. Selamat malam Kak Fanda, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Oh iya, Kak Fanda ini merupakan salah satu mahasiswa semester 5 dari Universitas 11 Maret. Betul begitu Kak Fanda? Iya betul, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Iya, baik. Untuk mengetahui lebih dalam dari narasumber kita akan berbincang-bincang mengenai perkuliahan. Oh ya, ngomong-ngomong nih Kak Fanda, kan sekarang ini lagi perkuliahan daring ya? Iya, betul sekali. Ini adalah perkuliahan daring selama 2 tahun ya. Iya, tadinya kan libur 2 minggu, ternyata malah kebablas selama 2 tahun. Oke, selama perkuliahan daring ini itu menurut Kak Fanda itu gimana nih? Ya, menurut saya perkuliahan daring itu menyenangkan. Jadi dibawa senang saja gitu Mbak. Walaupun ya banyak sekali plus minusnya dalam perkuliahan ini, tapi kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, seperti itu. Oke, berarti dari Kak Fanda ini dibawa enjoy aja gitu ya Kak ya. Oke, ngomong-ngomong nih Kak Fanda kan semester 5 ya. Berarti angkatan berapa Kak? Angkatan 2019. Oke, angkatan 2019. Nah, angkatan 2019 ini kalau nggak salah itu pernah mengalami perkuliahan offline. Ya, betul sekali, perkuliahan offline cuman 1 semester. Ya, nah ngomong-ngomong tentang perkuliahan offline ini, menurut Kak Fanda ini antara perkuliahan offline dan online itu lebih mending yang mana nih Kak? Ya kalau menurut saya pribadi nih, saya itu lebih suka daring gitu, karena ya semua tuh efektif gitu. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, kita nggak perlu capek-capek ke kampus gitu. Sebenarnya juga ada kegiatan di kampus, tapi tidak seperti biasanya seperti itu. Oke, berarti Kak Fanda ini lebih memilih untuk perkuliahan online ya. Karena memang kalau misal perkuliahan online itu kalau kata mahasiswa itu kalau misal lagi UAS ujian itu bisa lihat Google. Bisa lihat Google itu salah satu kejujuran dari mahasiswa sih. Kalau nggak mungkin sih kalau mahasiswa tuh saat kuliah atau saat mengerjakan tugas UTS, UAS itu tidak mungkin tidak melihat Google. Itu pasti melihat Google atau internet. Tapi perlu dihimbau lagi kalau misal lagi perkuliahan offline yang diharuskan untuk ujiannya tidak boleh melihat Google ya tentunya harus mematuhi peraturan ya. Ya, tetap. Oke, nah ngomong-ngomong tentang perkuliahan sekarang nih, Kak Fanda ini selama perkuliahan online ini ada nggak sih kegiatan di luar kampus nih? Ada, saya kegiatannya tuh kampus mengajar ya, yang didirikan oleh Kemendikbud, tapi programnya program Kampus Merdeka, seperti itu. Oke baik, jadi Kak Fanda itu mengikuti sebuah program yaitu program dari Kampus Merdeka yaitu program Kampus Mengajar, betul ya. Nah ngomong-ngomong tentang Kampus Mengajar ini ada nggak sih mungkin Kak Fanda ingin menceritakan pengalamannya atau mungkin suka duka selama menjalani program Kampus Mengajar ini nih Kak? Ya, yang pertama sukanya dulu ya Mbak Diana. Yang pertama sukanya ikut kampus mengajar tuh ya dari profit yang dijanjikan oleh Kemendikbud terutama. Nah itu menjadi salah satu semangat buat kita para calon-calon guru untuk lebih semangat membara untuk mencerdaskan anak didik kita gitu, penerus bangsa seperti itu. Kalau dukanya ya banyak sekali sih anak-anak didik yang belum bisa membaca. Contohnya saya ada pernah ngajar di kelas 1. Mereka tuh belum bisa membaca dan menulis seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa dengan sabar mengarahkan, mengajarkan, memberikan ilmu yang baik dan benar agar mereka
bisa meresap semua pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan. Seperti itu. Oh, baik, terima kasih Kak Vanda. Jadi ini kelas 1. Nah, berarti program kampus mengajar ini tuh ditujukan untuk sekolah apa ini Kak Vanda? Mungkin SD, SMP, atau SMA? Nah, kalau khusus mengajarnya, itu dari Kemendikbud memang menyuruh kita, seperti itu bahasanya, untuk kita memberikan ilmu kepada yayasan seperti sekolah dasar, lalu SMP, udah cuma ini dulu aja Mbak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu itu SD, SMP yang mungkin tertinggal seperti itu ya? Ya, tertinggal dengan akreditasi yang kurang baik dan juga sumber daya manusianya itu kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi industri 4.0 seperti itu. Oke, baik. Untuk kita berbicara lebih ke profit dari kampus mengajar ini kan tadi katanya kita juga dapat pengalaman begitu ya. Dan selain itu mungkin dengar-dengar juga dapat uang saku, betul? Iya, betul sekali. Bagi Anda yang ikut kampus mengajar, Anda akan mendapatkan benefit yang sangat banyak. Yang pertama nih, ada uang saku. Uang saku sebesar ya lumayan lah, UMR lah ya Mbak ya. Yang kedua ada sertifikat yang menurut saya tidak semua orang mau untuk mengikuti program tersebut, dan sertifikat itu menurut saya juga susah Mbak gitu. Saya ditemukan itu juga susah. Yang ketiga kita dapat rekognisi dari kampus. Kalau saya rekognisi PPL dan salah satu mata kuliah. Terus ya banyak sih Mbak itu profit-profit yang bisa kita dapatkan, terutama ya pengalaman untuk saya sebagai orang yang jarang sekali aktif di perkuliahan. Semenjak saya ikut kampus mengajar, saya bisa lebih mengeluarkan potensi yang sebelumnya tuh saya tidak pernah merasakan, tapi saya bisa mengeluarkan seperti itu. Wah, luar biasa sekali tentunya ya Kak Vanda ya. Iya. Oke, setelah kita berbicara tentang profit dari kampus mengajar, kita juga akan menggali lebih dalam tentang bagaimana sih dukanya dari kampus mengajar ini nih Kak. Boleh diceritakan mungkin? Ya, dukanya banyak sih Kak, kayak ya guru-guru yang kurang baik seperti itu. Ya kadang omongan-omongannya yang kurang mengenakan, lalu juga ya seperti anak-anak didik yang kurang sopan seperti itu. Ya banyak sih Mbak, gimana tapi juga menyenangkan sih, dibawa senang saja. Oke, jadi ternyata kampus mengajar ini terdapat suka dan dukanya ya teman-teman. Mungkin kalau misal teman-teman boleh tahu nih teman-teman di rumah itu mungkin jika ada pertanyaan tentang kampus mengajar nih ya misal. Oke, jadi untuk pertanyaan tentang kampus mengajar ini, misalnya untuk cara mendaftar dari kampus mengajar ini tuh bagaimana sih Kak? Cara mendaftarnya cukup lihat saja di link kampus mengajar atau kampus Merdeka, bisa dilihat di Instagram atau Google. Nah ntar kalian yang mau ikut bisa kok mendaftar, lalu mengurus. Ada 2 tes Mbak dalam kampus mengajar ini. Kalau kalian pengen lolos, kalian harus meloloskan 2 tahap tes tersebut. Yang pertama ada tes berkas, Anda harus bisa melewati itu dulu. Kedua ada tes tertulis, tes kewarganegaraan Mbak tentunya, seperti itu. Oke, mungkin ada sedikit tips untuk supaya teman-teman ini bisa lolos dari kampus mengajar ini, mungkin Kak bisa diceritakan? Ya, untuk tipsnya saya yang pernah saya alami nih ya Mbak ya, sama mengikuti tersebut, ya ada salah satu teknik cara yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, yang paling utama aja ya, itu kalian harus di dalam tes tertulis kewarganegaraan, kalian harus memilih antara Pancasila atau keagamaan. Jadi jawab di situ ada 30 soal atau 20 soal. Kalian harus konsisten dalam memilih apa yang kalian pilih. Semisal kalian memilih kewarganegaraan, Pancasila, berarti kalian harus dari jawaban tersebut kalian harus bersinergi, berlinier dengan
kewarganegaraan atau Pancasila. Kalau agama ya agama terus, kalau kewarganegaraan ya kewarganegaraan terus, seperti itu Mbak. Oke, berarti intinya harus konsisten ya teman-teman. Oke, mungkin dari Kak Vanda ada harapannya untuk teman-teman atau mungkin ada motivasi untuk memotivasi teman-teman di rumah? Ya, motivasi untuk teman-teman di rumah ya tetap semangat. Kalau kalian kuliah ya tugas dikerjakan, jangan lupa. Semangat untuk yang UTS, yang UAS. Kalau mau ikut kegiatan kampus mengajar seperti saya, kalian bisa kok. Cuman satu, niat. Karena niat itu susah Mbak. Dan jangan lupa berdoa ya teman-teman. Iya, harus berdoa, ikhtiar itu. Oke, terima kasih nih Kak Vanda sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di Bincang Anak Kuliah pada malam hari ini. Oke nih teman-teman, asik sekali ya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Oke, karena mungkin kita sudah kurang lebih selama 10 menit menemani kalian, kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.